Shalom. Ya, selamat sore bagi kita semua. Tuhan Yesus. Mari kita bangkit, kita mau katakan slogan kita. GKS Glory to Glory. Mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan apa pengharapan daripada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dalam setiap Yesus Allah perlindunganku, Allah yang selalu dikatakan Tuhan. Tuhan Allah berharapanku, percayaannya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Allah selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan kaulah pengharapan. Tuhan kaulah pengharapan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dialah yang layak kita puji selalu. Perlindunganku, percaya selalu puji mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita mengangkat kita di hadapan Tuhan. Katakan hormat akan Kau, bukan hormat akan Kau, Allah yang raja dipuji, bukan umat dan engkau. Kau hormat akan Kau, hormat akan Kau. Allah yang layak dipuji, bukan umat dan engkau. Bukan hormat akan Kau, bukan hormat akan Kau. Allah yang layak dipuji, bukan umat dan engkau.
Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan bagi kami. Hanya Engkau Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan berkata. Haleluya. Haleluya. Kita betul puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Apa
yang tak pernah dilihat.
Tuhan, Tuhan, hanya Kau dan layak kita untuk duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kemenangan kita beroleh daripada Tuhan yang mengasihi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita saat ini akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih atas bersama kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari sampai cukup kembali di tempat ini untuk menguji memudahkan waktu yang menjadikan nama. Begitu juga Bapak, terima kasih kesempatan pertemuan yang akan kami berikan kepada kami. Limpahkan kembali Bapak kepada kami untuk kami memberkati tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Ya, sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, karena aku punya salah yang seperti engkau. Telah menjamin atas setiap hati. Punya Allah seperti engkau. Sungguh bangga Yesus. Yang pengorban bagi aku hidup letakkan dirimu, kamu menyelamatkan dan hidup berharap. Kini ku berpegang apa yang aku pilih, memang tiada dengan kasih, namun beri dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati, kita percaya setiap kita menjalankan keseimbangan Tuhan, kita berikan Tuhan. Mari kita akan menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Kristus. Saat ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari fokuskan hati kita, pikiran kita. Boleh selamat karena Tuhan. Karena darah Tuhan, darah yang bagi setiap kita. Mari fokuskan. Telah kita semua menderita dengan darah-Mu, keselamatan
Mari sekali lagi kita katakan itulah aku lihat kasih-Mu, Kau menceritakan aku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, hidup menyerahkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kau mati Tuhan supaya kami hidup, Kau menderita supaya kami berbahagia. Malam hari ini saudaraku, apa yang membuat Kau tidak bahagia? Apa yang membuat Kau menderita? Hari ini percaya masih ada mujizat, amin. Amin. Masih ada belas kasihan Tuhan yang melimpah. Haleluya Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita berdoa saudara. Hari ini ketika Kau menerima tubuh dan darah Yesus, tubuhnya tak pecah untuk Kau saudara, darahnya tertumpah untuk dibebaskan. Tidak peduli hari ini, mungkin Kau punya masalah sakit penyakit, masalah rumah tanggamu, masalah keuanganmu sekalipun, bahkan masa depan hari ini. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau perlu Tuhan Yesus saudara. Haleluya Bapa, kami datang di hadapan Tuhan membawa satu Tuhan berat. Mungkin kami mengalami berbagai macam pencobaan. Hal ini melalui tujuan darah, sebab darah domba Allah ini Tuhan tidak senilai harganya, mampu membebaskan kami, tubuh dipecahkan kita, agar kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kami menerima mujizat pertolongan Tuhan hari ini. Lawat kami hadir dan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur Tuhan mendapat. Berkati Tuhan, setiap kami menerima roti dan anggur. Kami mengingat kembali Engkau sudah mati dan hidup kembali untuk menebus dosa. Terima kasih Bapak, sucikan dengan darah-Mu, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengingat pujian ini saudara. Terus dalam kita berdoa saudara, kita akan pujian ini bersama-sama. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau menderita penderitaan-Ku, haleluya Yesus. dengan darah-Mu Kau selamatkanku, hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, termurah untuk menebus hidupku. Kita akan pujian dari awal kita lagi saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Haleluya Yesus. Kau menderita penderitaan,
Dengan caramu, kau selamatkanku, diriku hidup mengenalmu, selalu besar kasih-Mu Bapa, kebenarannya Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kebenarannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, terima kasih Kau menderita pembinaanmu, dengan cara-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkanmu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, kebenarannya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat roti ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 3 dan 24. Makanlah, terimalah dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur. Saudaraku, firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan 1 Korintus 11 ayat 23. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan berdiam. Engkau sudah menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda bahwa hadirat Tuhan ada di sini.
Tidak peduli saudara apa yang sedang kau alami. Kelemahan, sakit penyakit, pergumulan tentang kau. Bahkan rumah yang sedang hancur berantakan. Hari ini melalui tubuh dan darah Kristus. Berdoa, bersyukurlah, jangan berdiam. Mari masing-masing kita berdoa sekarang. Imani saudara bahwa engkau sudah mengalami mujizat Tuhan. Imani engkau hari ini merasakan hadirat Tuhan yang menuntun kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami sudah dinyatakan. Di dalam nama ada mujizat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan ada kelegaan. Di dalam nama ada pemulihan dalam rumah tangga. Ada kasih, ada cinta, mula-mula. Di dalam nama Tuhan ada masa depan. Hari ini pergumulan kami, tantangan hidup kami percaya. Hari ini engkau hadir sendiri memberkati setiap hari. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami percaya tiap-tiap kami mengalami pertolongan. Tiap-tiap kami mengalami mujizat dan terobosan dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya. Sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kita tidak bisa membayar. Tuhan bagi semua. Saat ini kami menanti firman dan kebenaran. Mari kita tetap bangkit. Bila hati terasa berat, mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berterima dia selalu pedulikan aku datang Yesus, dia pikul segala beban ujung di atasnya. Mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, pedulikan ku datang Yesus, dia pikul segala beban.
Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apapun yang sudah kami alami, kami percaya Tuhan. Kami percaya ada Yesus yang selalu ada bersama untuk menolong setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang rindu, haus dan lapar dengan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Hamba berdoa sekarang dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi dan kami alami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan untuk baik dalam kehidupan kita. Semuanya yang berkati Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada dalam rumah ini, Saudara, ketika kita mengambil keputusan hari ini, saya datang ke gereja Tuhan hari ini, saya mau menyembah Tuhan, saya mau memuji Tuhan, saya mau merasakan hadirat Tuhan yang selalu dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya untuk menolong hidup sakit. Itu yang harus kita nyatakan hari ini, Saudara. Baik, puji Tuhan, saudaraku semuanya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini dari Kejadian, saudaraku. Dari Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 1. Kalau saudara membuka kitab saudara, maka saudara akan bertemu dengan kitab Kejadian, saudara. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-28, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama saudara. Kejadian pasal 1 ayat 28. Sudah dapat semua saudaraku? Amin. Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akan berkati mereka firman Tuhan. Berjujulah tambah banyak penyelam bumi dan tanpa itu berkuasa atas ikan laut dan burung-burungnya dan atas binatang yang kaya di bumi. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan
katakan Allah memberkati mereka. Saudaraku, mereka itu memiliki makna banyak, saudara. Mereka arti firman Tuhan ini mengatakan mereka itu bukan personal satu, tetapi lebih dari satu, saudaraku. Hal ini saya percaya di tengah dalam ruangan ini kita lebih dari satu, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau saya mengatakan amin tadi kurang bersepakat. Kalau tepuk tangan kelihatannya sudah sepakat, saudara. Sudah mantap. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan Allah memberkati mereka. Berarti Allah mau memberkati kita semua yang ada dalam ruangan ini, saudara. Tanpa terkecuali anak kecil juga Allah mau memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Allah mau memberkati saya dan saudara hari ini, apapun beban beratmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu hari ini, ada Yesus yang mau tangan untuk menyelesaikannya, saudara. Oleh sebab itu hari ini sungguh saya mau katakan, datanglah di hadirat Tuhan dengan segera hatimu. Agar apa? Allah yang telah mau memberkati kita semua tidak tertahan kuasanya dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Hatimu sungguh-sungguh terbuka hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini jangan tahan lagi. Kalau engkau punya beban berat, kalau engkau punya persoalan yang engkau tidak bisa selesaikan, saudaraku, nanti sebentar ibadah ini, saya mengajak saudara untuk didoakan. Jangan takut, saudara. Ya, di sini ketika engkau percaya, pasti akan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mengapa Yesus ada di sini? Kau percaya? Katakan amin. Apakah kau percaya, saudara? Berikan Tuhan, saudara. Dan mulai saja kita sudah merasakan bahwa Yesus memang ada di sini, saudara. Itu yang harus kita tanamkan, saudara. Ya, itu harus kita tanamkan, saudara. Hari ini, saudara, kita mau melihat tema kita, saudara. Kita akan baca tema kita bersama-sama. 3, 2, 1. Berkat dari tangan Allah. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Berkat dari tangan Allah. Mengapa saya mengatakan berkat dari tangan Allah, saudara? Kalau kita mau lihat firman Tuhan hari ini, saudaraku, dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ini, berkat yang Tuhan berikan itu langsung dari tangan Tuhan untuk saya dan saudara. Jadi tidak ada perantaraan, saudara. Langsung Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Pada saat itu Tuhan memberikan kepada saya kepada Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa punya perbedaan dengan saudara? Jangan jawab dulu, saudara. Biar firman Tuhan menjawabnya. Apakah Adam dan saya dan saudara semua yang ada dalam ruangan ini ada yang berbeda? Tidak, saudara. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Ya. Kita baca sedikit saja, saudara, ya. Oke, kita baca lagi ulang, saudaraku. Ayat 28, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Dan anak cuculah penuhilah bumi, berkuasalah di sekeliling di laut dan burung-burung udara atas segala binatang yang berlayar di bumi. Stop, saudara. Ya. Coba kita lihat lagi, saudara. Oke, kita baca ayat yang ke-26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Stop, saudara. Sudah mengerti maksud khotbah saya, saudara? Saya baca bagi kita semua, perhatikan, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, Adam punya hidup? Punya, saudara. Saudara punya hidung? Amin. Saudara punya telinga? Amin. Saudara punya mata untuk memandang kemuliaan Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Hari ini Adam dan Hawa tidak berbeda dengan saya dan saudara. Hari ini sesuai dengan tema kita, saudaraku. Tema kita hari ini adalah berkat dari tangan Allah. Artinya apa, saudara? Ketika Allah mampu memberkati Adam dan Hawa, maka Allah hari ini mampu memberkati saya dan saudara. Berikan tepuk tangan. Allah mampu. Ya, engkau ini
merasa, saudara itu, bahwa engkau tidak mampu mengatasi masalah. Karena engkau terlalu egois, saudara. Ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, engkau lupa dengan Tuhanmu. Bagaimana dia mau turun tangan menolong engkau, saudara? Tidak bisa dia turun tangan menolong engkau. Anakmu saja, saudaramu yang ada di kiri kananmu saja, kalau dia tidak ngomong, kau tidak tahu apa masalahnya. Coba lihat kiri kananmu dulu, ada penurunan masalah nggak mereka itu semua? Coba lihat dulu, saudara. Coba pandang dulu, saudara. Kira-kira ada penuh dengan masalah tidak? Tetapi saya mau katakan, selama masih kau hidup, masalahmu tidak akan pernah selesai. Hari ini masalahmu bisa diselesaikan, bisa tuntas satu persatu. Tuhan akan tuntaskan, saudara. Tuhan akan tuntaskan. Ketika kau mengalami masalah, oh sudah mulai langkah kata, itu sudah saudara saya. Saudara saya itu yang rumahnya di Pirapanpil. Hei saudara, yang kaya dia belum tentu mau bantu kau 1 rupiah pun, saudaraku. Jangan mimpi kau mengandalkan dia. Tetapi ketika engkau melakukan persoalan, engkau cari Yesus, maka percaya berkat akan turun dari Allah Bapa di surga untuk menolong kau semua. Dan berkat itu tidak pernah terhitung dalam kehidupanmu sampai kau mati, teman-teman. Saya sering berkhotbah tentang apakah engkau minta diberi oleh manusia, sebentar lagi ketika dia tidak senang dengan engkau, maka dia mulai gosipin engkau. Dia katakan, Allah itu kalau bukan karena saya, mana bisa dia sukseskan. Kalau bukan saya, engkau tidak bisa sukses. Ya, termasuk kami juga akan Tuhan Yesus, saudara. Yang hebat sebenarnya Tuhan Yesus, saudara. Tetapi seolah-olah hamba Tuhan Yesus memang merasa luar biasa sekali. Apalagi sudah pakai sekolah umum ini, keren. Saya rasa satu Batam tidak ada sekolah seperti saya ini, saudara. Ya, berbahagia kalau ada dalam ruang, saudara. Betul, saudara. Saya akan ada sekolah-sekolah mungkin yang bukan banding-banding, saudara. Tetapi sesuatu yang baik dan yang terbaik pasti datang dari tangan Allah. Berikan tepuk tangan itu. Percaya, saudaraku. Ya, ada 2 hal yang mau kita lihat, saudara. Yang pertama, kita akan melihat, kelihatan ya, sepadan. Kelihatan sepadan? Kelihatan, saudara? Yang kedua, apa yang kedua? 3, sabar. 3, 2, 1. Tidak khawatir. Haleluya. Jadi, saudara, kalau Allah menciptakan engkau serupa dan segambar dengan dia, berarti apa? Berkat yang telah Allah miliki dari awal. Berkat, saya ulangi sekali lagi. Berkat yang telah Allah miliki dari awal, dia akan wariskan kepada saya dan saudara hari ini. Amin. Setuju, saudara? Kalau setuju, mereka tepuk tangan Tuhan. Allah yang memiliki surga dan bumi, saudara. Dia akan berikan kepada kita. Masuk akal kalau engkau merasa tidak percaya, saudara. Berarti engkau memang belum percaya, saudara. Berarti kau meragu dengan kuasa Tuhan. Hari ini sudah ada di antara kita yang sudah pernah ngecek langit? Sudah ada? Saudaraku? Tidak ada ya, saudara. Saya juga belum pernah lagi dengar di orang ada orang cek langit. Soalnya media sosial itu paling jago, saudara. Orang main TikTok dulu, orang main TikTok, saudara. Ya, main TikTok. Tapi belum pernah lagi saya lihat orang main TikTok dia biasa ngecek langit, saudara. Belum pernah ketemu. Tapi engkau hari ini harus berbahagia. Berkat datang dari tangan Allah. Sebab apa? Allah mau berkuasa di surga dan di bumi, saudara. Kalau dia berkuasa di surga dan di bumi, dia pasti akan memberikan berkat kepadamu. Asalkan engkau membuka hatimu, mengundang dia berkuasa dalam kehidupanmu, saudara. Ya, hari ini kita akan bahas 2 hal yaitu sepadan, saudara. Kemudian berkuasa dalam kurung tidak khawatir. Nah, bagaimana kita mau melihat, saudara? Apanya yang berkuasa, saudara? Kita baca ayat 26 ini, saudara, bersama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagaimana, saudara? Ketika kau menerima berkat dari Allah, firman Tuhan hari ini katakan, engkau harus sama, saudaraku. Engkau harus sepadan, saudara. Dalam arti kata, engkau harus seia sekata. Engkau harus kompak, saudara. Kalau engkau tidak kompak, engkau tidak sepadan, engkau tidak seia sekata, maka percayalah, berkat itu tidak akan lama engkau miliki. Mengapa?
Ketika engkau terima berkat sudah mulai, ya enggak, kita ambil mobil mulai berunding, padahal gajinya juga tidak bisa tutup untuk seorang terbagus, saudara. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mulai saling menyalahkan, itulah gara-gara kamu itulah punya uang sisik mobil. Gara-gara kamu itulah punya uang sisik gaya. Mau beli baju barang online terus. Ada saudara. Maka berkat itu tidak perlu saudara. Tetapi ketika engkau dapat berkat, tidak apa-apa ya kalau saya sampaikan firman Tuhan ini. Kalau dapat berkat Tuhan, engkau harus bersyukur. Berkat itu kau dapat dari mana? Berkat ini kau dapat turun dari mana saudara? Engkau harus tahu berkat ini dari mana dan kembalikan kepada siapa yang memberi kau berkat. Itu penting. Terima uang gaji, jangankan mengkasihkan pertemuan saudaraku. Ucapan syukur dulu lupa kita. Kadang-kadang hari Minggu lupa shopping dulu saudara. Itu saudara. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan ini sebenarnya. Tetapi firman Tuhan ini harus berlalu di telinga kita saudara. Karena apa? Saya mau tanya, semua kita mau diberkati Tuhan, amin? Ya, kita terangkan juga. Kita mau diberkati Tuhan, saudara. Harus ingat betul seperti saya katakan tadi. Engkau terima berkat dari mana, saudara? Ya, selagi engkau sehat, selagi engkau kuat, ingat Tuhan. Jangan nanti engkau sudah banyak buat dosa, engkau malas datang ke persekutuan ibadah, engkau malas datang beribadah, sakit sudah datang, baru engkau teriak-teriak kalau Tuhan di kamarmu. Bukan Tuhan tidak dengar, saudara. Sorry. Tuhan dimanapun dia ada, saudara. Tetapi kadang-kadang kita terlalu sombong Tuhan terkadang tanpa kita sadar. Hari Minggu tiba, kita selalu ingat dengan apa merasakan sepertinya saya di KPA, saya di rumah saja, online saja. Saya di rumah saja, apa? Diserah aja berdoa di rumah. Jangan sombong, saudara. Saya ini hamba. Ya. Siapa cuma di sini yang berdoa satu kali, 3 kali, coba angkat tangan, saudara. Ada nggak kita di sini satu hari berdoa 3 kali? Ya, jangan sombong kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 pasal 10 25 mengatakan jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah supaya apa? Supaya malasmu itu hilang ketika engkau bertemu dengan saudara seimanmu. Karena apa? Roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada dalam dirimu, sehingga engkau bisa bersekutu bersama-sama. Engkau rajin berdoa, engkau dituntun oleh roh, oleh mentormu, agar engkau dapat berseru pada Tuhan. Di situ engkau merasakan ada kelegaan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk kita. Engkau datang ke gereja ini bukan mau memamerkan kehebatanmu, kegantenganmu, kecantikanmu, saudara. Engkau datang ke sini agar rohmu yang sudah mulai kendor itu, yang sudah mulai mati terbangkitkan kembali. Coba engkau di kamarmu sendiri, tepuk tangan sendiri, berdoa, tidak bisa, saudara. Jangan membohongi Tuhan. Sama kita manusia, kita bisa berbohong. Saya baru bertemu dengan seorang anak kecil, saudara. Orang tuanya tidak di sini. Ya, tetangga saya. Mungkin umur 7 tahun. Udah mandi belum kamu? Udah, ada apa ini, apa virusnya, air minum basinya masih tempel di sini, saudara. Ya, soalnya tetangga saya itu anaknya itu takut sekali dengan saya. Saya tanya, kamu sudah mandi belum? Oh, yang satu yang takut dengan saya itu bos dia panggil saya bos, ya bahagia lah. Dia panggil saya bos saya sudah mandi bos gitu. Ini masih kangen aja bos itu. Oh, jangan. Dia berbohong, saudara. Saya nak mandi dulu kalau baru mandi. Jangan katanya. Mandi baru mandi. Kenapa saya sudah mandi? Karena dia belajar berbohong dari kecil, saudara. Ya. Jadi kalau engkau bohong-bohong dengan istrimu, engkau action dengan istrimu atau suamimu, hari ini bertobat, saudaraku. Agar apa? Bangun dari tidur, engkau suami istri boleh berdoa bersama-sama. Bergandeng tangan, membuktikan kasih anugerah cinta kasih Tuhan. Terus hadir di dalam nama Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Duit itu kalau engkau sudah diberkati Tuhan, duit cari engkau, saudara. Amin. Duit cari engkau, saudara. Mengapa duit tidak cari engkau? Berarti belum beres kehidupan. Ya, belum beres. Hari ini jangan kau. Coba lihat kiri kanan dulu, berikan senyummu, saudara. Jangan terlalu tegang.
Ya, katakan Yesus mengasihi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lihat lagi saudara bagian yang kedua, saudaraku. Kita melihat ayat yang ke-27, coba kita baca bersama-sama Kejadian 1:27. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia menggambar gambar Allah. Menciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Yang kedua, sepadan itu adalah apa, saudara? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sepadan nggak itu, saudara? Sepadan kan? Coba di sini ada yang pacaran sama-sama lagi. Coba bilang saya gitu. Biar kita tobatkan langsung di depan ini, saudara. Atau ada yang pacaran dengan perempuan, saudara? Tidak boleh, saudara, ya. Ingat, kalau kamu lagi cari istrimu yang perempuan. Kalau engkau perempuan, jangan cari laki-laki, ya. Biar laki-laki cari kamu. Ya, coba ya, setuju ya? Yang mudah-mudahan amin. Ya, yang mudah-mudahan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak apa-apa, saudara ya. Kalau hadirat Tuhan itu kalau sudah hadir memang begitu. Tua muda bersuka cita, amin. Haleluya. Ya, coba kita lihat firman Tuhan berkata apa? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya apa, saudara? Berkas dari tangan Allah itu tidak pernah kurang. Lebih, bahkan sangat lebih. Oleh sebab itu hari ini, saudara, setelah dengarkan firman Tuhan ini, jangan lagi engkau mengandalkan kekuatan, tetapi andalkanlah Tuhan yang namanya Yesus itu. Dia bisa menolong engkau, saudara. Dia mampu menolong engkau, bahkan dia mampu mengangkat engkau dan mempromosikan engkau agar engkau menjadi orang yang luar biasa. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah bimbang diri. Percayalah engkau, maka mukjizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kita melihat, saudara, bagian yang kedua tadi, saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berpuasa tidak khawatir. Kita melihat firman Tuhan berpuasa dan tidak khawatir. Apa, saudara? Coba kita buka Matius, saudaraku. Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Matius 26 ayat yang ke-6, saudara. Sudah dapat semua, saudara? Amin. Oke, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-26. 3, 2, 1. Pandanglah orang lain yang tidak berkata dan tidak memulai dan tidak menunjukkan berkata. Namun dikatakan oleh Bapa di surga, bukan jauh melebihi burung-burung itu. Oh, haleluya, saudara. Apa kata firman Tuhan? Engkau jauh melebihi burung-burung itu. Ya. Artinya apa, saudaraku? Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu mau menolong. Di dalam tangannya ada berkat lebih daripada yang lain, karena engkau spesial, engkau milik Tuhan. Engkau milik Tuhan Yesus. Sedangkan burung saja firman Tuhan katakan berharga, dia pelihara, saudara. Burung, saudara. Ya. Coba bayangkan burung apalah, segala macam burung lah. Ya, burung ada yang mahal itu di Papua sana, saudara. Dan sekarang tidak boleh dikirim ke mana-mana, saudara. Karena dilindungi, saudara. Ya, kalau kita mau cerita di sini terlalu banyak burung-burung yang tidak ada nilainya, saudara. Tetapi apa yang Tuhan buat kepada burung-burung ini? Tuhan pelihara, saudara. Tuhan jaga, Tuhan beri makan dia walaupun dia tidak menabur, saudara. Hari ini saya percaya engkau yang rajin beribadah, engkau yang hidup sungguh-sungguh dalam doa. Hari ini ada berkat spesial untuk engkau, saudara. Amin, saudara. Kita isi glory to Tuhan. Percaya, saudara. Oh, Tuhan mengatakan kita terlalu khawatir, saudara. Burung di udara, saudara. Saudara lihat ada satu pujian apa mengatakan apa? Ilalang itu tanpa bekerja, dia berpakaian seperti raja. Masa Tuhan tidak bisa buat engkau seperti pangeran, saudara? Saya tidak percaya.
Paling tidak saya lah menjadi gembala ini sudah seperti pangeran lah di sini pakai jas kan. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya pakai jas minggu depan saudara mau pakai jas, pakai aja saudara, ya, pakai aja. Tidak ada larangan di gereja kita orang pakai jas, bagus saudara, itu kelihatan Tuhan. Ya sekali Pak bagus saudara pakai jas. Tidak lama lagi dia diberkati mau ambil sekolah teologi jadi pendeta. Amin. Amin ya. Perasaan sudah lama saya dari Pak Bagus. Oh luar biasa ya. Itu membuat ada iman. Berarti minggu depan Pak Bagus memastikan diri dia ada di hadirat Tuhan. Luar biasa. Ya apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, hari ini saya mau katakan Yesus mau lebih dahsyat daripada persoalan kita. Yesus pun bisa menyelesaikannya karena dia yang punya kunci kerajaan saya, kunci saya. Terus kita perhatikan lagi saudaraku, kita melihat bagian yang kedua saudara, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Matius 6 ayat 28 saudaraku. Oke, 1, 2, 3. Perhatikanlah apapun yang bekerja dan tanpa meminta, Tuhan juga bunga takut. Biasa bunga-bunga itu apa saudara? Digunting-gunting di bawah kuburan saudara. Untuk apa? Dan kubur sudah lihat kubur itu baru takut di situ. Yang supaya dilihat bagus saja saudara. Ya, bukan tabur bunga orang yang bangkit tidak saudara. Artinya apa saudara? Sekali lagi saya mau katakan, engkau berharga spesial di hadapan Tuhan. Amen. Berkat Tuhan akan turun atas kehidupanmu lebih dari yang ada di dunia ini semua. Jangan pernah khawatir saudara. Hari ini engkau harus tahu engkau memiliki Tuhan saudara. Amen. Engkau memiliki Tuhan. Jangan malas ke gereja minggu depan, jangan malas ikut komsel saudara. Tetapi kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Agar apa? Agar kita menerima berkat spesial dari Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, semangat untuk terakhir. Kita baca firman Tuhan bersama-sama 3, 2, 1. Di mana hati mereka selalu begitu, yang takut akan mengganggu dan berpegang pada segala perintah, supaya baik kanan mereka dan anak untuk selama-lamanya. Ulangan saudara, firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan, berpegang pada segala perintah Tuhan, supaya apa saudara? Supaya baik keadaan kita. Apakah engkau mau keadaan yang tidak baik saudara? Mau? Tidak mau saudara. Kalau engkau mau keadaan yang baik, firman Tuhan hari ini engkau harus ikut perintah Tuhan saudara. Perintah Tuhan itu tidak banyak saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap minggu kau datang ke gereja, ada komsel kau datang beribadah, pemuda-pemudi jangan lupa setiap hari Rabu, mari kita datang, kita merasakan hadirat Tuhan. Di mana? Di Glory Army Youth Community. Datang saudara. Ya, jangan engkau sakit tulang sedikit, engkau katakan minggu depan dan jangan. Jangan saudara. Kalau engkau setia, maka Tuhan juga lebih setia memberkati engkau. Ya, apalagi engkau sudah berumah tangga. Janganlah saudara, engkau tidak datang ke gereja ke rumah Tuhan. Jangan. Kalau engkau tidak datang saudara, ya saya yakin hatimu gelisah. Hatimu merasakan sepertinya kosong hidup ini. Karena apa? Makanan rohani tidak engkau makan secara rutin saudara. Engkau harus makan makanan rohani secara rutin agar hidupmu apa saudara? Hidupmu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini perintah firman Tuhan, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu persembahan cerita tentang apa saudara? Tentang berkat saudara. Pak, kalau saya bawa uang hari ini Pak, sudah saya siapkan menyanyi Pak uang 10 juta Pak. Apakah uang 10 juta ini bukan persembahan terbaik Pak? Saudara, itu fana itu saudara. Tuhan katakan di surga itu sampah itu saudara. Ya. Tuhan mau
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik. Ketika engkau sudah mempersembahkan tubuhmu, engkau sudah diberkati rohanimu, maka berkat jasmani itu akan menyertai engkau. Ya, jangan takut. Kalau engkau sudah diberkati, bawa persembahan banyak-banyak ke gereja ini. Kami siap menerima. Orang kehilangan dikasih uang langsung sehat, saudara. Ya, apalagi yang wajar, yang sehat, saudara. Kalau dikasih uang maka dia akan mengatakan apa? Thank you, bukan no thank you, tapi thank you, terima kasih, saudara. Hari ini percayalah, saudara. Berkat dari tangan Allah, ada Allah. Apakah engkau mau menerimanya, saudara? Amin, saudaraku. Mau menerimanya? Amin. Maka hari ini percayalah, ikut perintah Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mengundang Jose. Mari Jose. Yuk, banyak singa akan maju. Kita mengangkat ujian kita dari awal, saudara. Bila hati keras, saudaraku, dalam sikap berdoa, apakah hati ini masih berat, saudara? Apakah engkau merasakan engkau perlu Tuhan? Sungguh engkau perlu Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan pernah takut, saudara. Tuhan tidak melihat dosa. Tuhan tidak melihat masa lalu. Tuhan tidak melihat siapa engkau. Tetapi Tuhan tahu. Ketika engkau dalam keadaan jatuh, engkau perlu Yesus. Engkau perlu Yesus. Hari ini, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, saudara. Angkat pujian ini sebagai persembahan terbaik dari Tuhan. Angkat pujian ini, saudara, jangan berdiam diri, saudara. Angkat hati terasa berat. Mengerti bebanku hanya Yesus. Ada Yesus, saudara. Apa yang angkat pujian ini, saudara. Angkat terus, saudara. Tuhan itu yang jawab semua perbuatan kau jawab, jawab pedulikan datang Yesus yang ikut sekarang berwaktu sujud di saudara, engkau bersama terima anugerahnya yang uniku dan bebas kamu yang baikku ya Tuhan hidupku. Terus berseru pada Tuhan, saudara. Terus, saudara, jangan mempercayai. Jangan berdiam, saudara. Hari ini berdoa, angkat pujian kepada saudara. Rasakan Yesus. Apa yang harus yang terima hari datang yang selalu pedulikan nuratan Yesus yang ikut sekarang berwaktu sujud di
Ya pulihku dan bebaskanmu. Ya ubah hidupku, garuni hatiku, selalu terjadi saat di hadapanmu. Keunikan terjadi, keunikan terjadi, kenalan terjadi saat di hadapanmu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami percaya Tuhan, Tuhan yang mau melakukan mukjizat dan pertolongan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang terjadi kecuali Tuhan. Semua kami dilawan oleh firman. Terima kasih Bapak dan Saudara, kami bersyukur berkat dari tangan Allah akan Tuhan serahkan kepada kami, akan Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan akan mengalami berkat itu. Oleh sebab itu Tuhan, yang masih menghambat emosi, amarah, keegoisan kami, Engkau gantikan dengan kasih dan sukacita, sehingga kami Tuhan sungguh betul-betul merasakan bahwa pertolongan berkat yang datang dari Allah itu hanya untuk kami. Terima kasih Bapak dan Saudara, kami bersyukur Tuhan. Saudara kami berkasih, tanda tangan Tuhan. Sebelum kita berpisah, percaya Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi. Apa yang sudah kau rindukan, pemulihan, kesembuhan, sukacita, rumah tangga yang bahagia, hari ini terimalah berkat ini. Bawalah berkat ini di dalam kehidupanmu sehari-hari, sebab penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dan berubah dalam kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan daripada malapetaka sehingga bersama kita tidak berlimpah. Puji Tuhan,